Shalom, Bapak Ibu yang dikasih yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita dalam renungan malam Resort GKI Sampit edisi Selasa tanggal 10 Februari tahun 2026 bersama dengan saya Fikari Sonia. Hari ini nas yang akan kita renungkan bersama yaitu dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Silakan Bapak Ibu Saudara membaca bagian firman Tuhan ini secara lengkap dan keseluruhan. Namun pada saat ini saya akan membacakan pada ayat yang ke-7 saja. Begini bunyi firman Tuhan. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pernahkah terpikirkan oleh kita mengapa Tuhan mempercayakan kita untuk mengalami banyak perkara? Tetapi menariknya, melalui perkara yang terjadi, kita mampu melaluinya. Walaupun berat dan sukar, kita bisa melewati itu semua. Di sini kita percaya dan harus percaya bahwa Tuhan mempunyai banyak rahasia dan tentunya tak terselami oleh akal manusia. Melalui firman Tuhan, kita digambarkan seperti bejana tanah atau bejana yang terbuat dari tanah liat, yang artinya bahwa kita terbuat dari bahan yang tidak kuat, tidak kokoh, mudah hancur, dan tentunya tidak sempurna. Tetapi Tuhan menyimpan harta rohani, harta yang terbesar di dalam bejana tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hal ini tentunya mau menunjukkan bahwa keadaan manusia itu tidak lebih hebat dari keberadaan Tuhan. Bejana tanah liat adalah simbol kelemahan manusia, dan ini mau menegaskan bahwa kekuatan yang sejati hanya berasal dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi, di dalam bagian firman Tuhan pada saat ini juga bukan hanya berbicara bagaimana keberadaan manusia. Bagian firman Tuhan ini juga menceritakan dan menyampaikan bagaimana pengajaran Rasul Paulus melalui kalimat-kalimat yang tentunya memberikan kekuatan di dalam penderitaan. Itu bisa dilihat pada ayatnya yang ke-8. Dan tentunya hal ini mau memberikan satu keyakinan kembali, segala yang terjadi tidak akan melepaskan kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan manusia. Sebab perkara hari ini, esok dan yang akan datang, itu tidak akan sebanding dengan kemuliaan dan kemurahan Allah melalui keselamatan yang diberikan, yang sudah dialami Yesus Kristus di kayu salib. Kemudian ia bangkit dan menang atas dosa dan maut. Dan itu tentunya membuka jalan bagi kita untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Pertanyaan dan yang perlu kita gumuli bersama dan tentunya harus kita renungkan ialah bagaimana sikap dan respon kita saat ini ketika kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sudahkah kita mendapatkan kekuatan? Sudahkah kita dimampukan dalam perkara besar ataupun kecil yang kita alami? Dan maukah kita hidup dipakai oleh Tuhan sekalipun kita tidak layak dan kita tidak sempurna? Kita menganggap dan kita menyadari bahwa kita adalah orang yang rapuh, tidak kokoh, seperti bejana yang terbuat dari tanah liat.
Tetapi hendaklah itu jangan menjadi alasan terbesar untuk kita tidak dan menolak rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebab kita ada hari ini hanya oleh kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan menolong kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kan kebenaran firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami pada saat ini. Kami dikuatkan, kami dimampukan. Kiranya Roh Kudus Tuhan itulah yang menolong kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Diberkati kami hari lepas hari, diberkati usaha dan kerja kami, diberkati kehidupan kami. Kami serahkan dan kami pertaruhkan hanya dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.